Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwangi, mahasiswi semester 4 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, mata pelajaran IPS, materi tentang sumber daya alam. Sebelum kita belajar tentang sumber daya alam, kita perlu mengetahui dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 mengidentifikasi ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah melihat video pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. 2. Dengan melihat video pembelajaran ini, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dan sistematis. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Contoh, air, hewan, dan tumbuhan. Dengan sifat tersebut, sumber daya alam ini dapat terus digunakan dan tidak akan pernah habis atau punah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber daya alam ini dapat habis karena tidak mengalami daur ulang. Jadi, semakin banyak penggunaan sumber daya alam tersebut, maka akan cepat habis. Sumber daya alam ini biasanya terbentuk melalui proses tertentu dan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Ikan, terumbu karang, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan juga Indonesia yang memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan hewan di dalamnya. Namun, saat ini hutan Indonesia banyak yang rusak karena pohon-pohonnya banyak ditebangi dan difungsikan sebagai perkebunan sawit untuk kebutuhan industri. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan memakai dengan bijak agar tidak punah atau habis. Nah, sekarang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang dapat habis karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, bisa mencapai jutaan tahun.
Sedangkan permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun semakin bertambah karena semakin banyak kendaraan yang memerlukan sumber energi dari minyak bumi. Itulah tadi penjelasan materi tentang sumber daya alam. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 7 dan baca teksnya tentang sumber daya alam. Kemudian tulis soal uraiannya dan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.